Pekabaran kita adalah pionir gereja Advent dan Trinitas. Mari kita mulai dengan William Miller. Ditulis dalam Memoirs of William Miller tahun 1853 halaman 77 dan 78. Dikatakan, saya percaya, di sini saya adalah William Miller, pada satu Allah yang hidup dan yang sejati, dan bahwa ada tiga pribadi di dalam kealahan. Seperti yang ada dalam manusia, tubuh, jiwa, dan roh. Dan jika orang yang memberitahu saya bagaimana ini ada, saya akan memberitahunya bagaimana tiga pribadi dari Allah Trinitas terhubung. Itu artikel 2. Artikel 3 katakan, saya, yaitu William Miller, percaya bahwa Allah melalui putranya menciptakan manusia menurut gambar Allah Trinitas dengan tubuh, jiwa, dan roh. Dan bahwa ia diciptakan sebagai agen moral yang mampu hidup, mematuhi atau melanggar hukum penciptanya. Ini adalah buku yang menceritakan tentang William Miller yang ditulis oleh Sylvester Bliss. Tetapi itu buku ditulis berdasarkan catatan yang ditulis di Lowhampton tanggal 5 September tahun 1822. Ini bukti sejarah yang tertulis tentang William Miller, bahwa dia percaya Trinitas. Berdasarkan kesaksian yang dia sampaikan tahun 1822 yang dicatat oleh Sylvester Bliss, dia percaya Trinitas. Apa yang dicatat oleh si Bliss ini dicetak tahun 1853. Nah, sekarang perhatikan kesaksian Nyonya White yang menyatakan bahwa beberapa tahun sebelum kekecewaan di tahun 1844, Ellen White dan keluarganya menghadiri pertemuan yang diadakan William Miller di Portland, Maine. Dan Nyonya White membuat pernyataan menarik tentang apa yang William Miller nyatakan. Tertulis dalam suratnya nomor 14, tahun 1910, paragraf 10. Di kota Portland, pekabaran malaikat pertama dan kedua diberikan dalam kuasa oleh William Miller, Joshua Himes, Josiah Leeds, dan lainnya. Waktunya telah tiba saat pekabaran ketiga dikabarkan dengan kuasa di Portland dan di kota-kota lain di timur. William Miller mengabarkan pekabaran malaikat pertama, yaitu tahun 1830 sampai 1840. Pekabaran malaikat kedua pada tahun 1842 sampai 1844, khususnya di musim panas. Nah, apa yang dia kabarkan? Bagaimana dia bisa memanggil orang untuk takut akan Allah jika dia tidak tahu siapa Allah yang dia maksud, dan memanggil umat keluar dari Babel jika William Miller sendiri masih dalam Babel. Ingat tadi, dia sembah Trinitas. Allah yang mana yang dia panggil para umat untuk keluar dan sembah? Ya. Istilahnya, untuk apa himbau untuk umat menyembah Trinitas jika mereka sudah percaya dan sembah Trinitas? Pekabaran William Miller tentunya mubazir. Dia masih di Babel, dia sembah Trinitas, dia kabarkan pekabaran malaikat pertama, tidak nyambung. Karenanya kita perlu tahu apa yang diketahui oleh William Miller dan dia kabarkan tentang Allah, khususnya pekabaran malaikat pertama dan kedua. Berikut pernyataan dari William Miller dalam bukunya William Miller's Works volume 1 halaman 33. Ini dicetak tahun 1842. Dikatakan di sana, saya percaya pada Allah, Bapa dari Tuhan kita Yesus Kristus, yang adalah Roh, Maha Hadir, Maha Tahu, memiliki semua kekuatan, pencipta, pemelihara, dan ada dengan sendirinya. Sebagai yang kudus, adil, dan dermawan, saya percaya pada Yesus Kristus, anak Allah, memiliki tubuh dalam model dan bentuk seperti manusia, ilahi dalam sifatnya, manusia dalam kepribadiannya, seperti ilahi dalam karakter dan kuasanya. Dia adalah juru selamat bagi orang-orang berdosa, seorang imam bagi Allah, seorang pengantara antara Allah dan manusia, dan Raja di Sion. Dia akan menjadi segalanya bagi umatnya. Allah bersama kita selamanya.
Roh yang maha tinggi ada di dalam dirinya. Kuasa yang maha tinggi diberikan kepadanya. Orang-orang milik yang maha tinggi dibeli olehnya. Kemuliaan yang maha tinggi akan bersamanya, dan kerajaan yang maha tinggi adalah miliknya di bumi. Suatu kalimat dari William Miller yang penuh makna. Ya. Apakah ada perubahan dalam pemahaman William Miller tentang Allah? Dari yang dia saksikan tahun 1822 dengan yang 1842. Ada ya, sangat besar perubahannya. Ya. Dia berubah dari Trinitas menjadi non-Trinitas. Ya. Berikut pernyataan Joshua Himes yang tertulis dalam Encyclopedia of Religious Knowledge. Ya. Joshua Himes berkata begini, pada mulanya umumnya mereka adalah penganut Trinitas. Kemudian mereka hampir dengan suara bulat menolak doktrin Trinitas sebagai yang tidak alkitabiah. Kami percaya bahwa ada satu Allah yang hidup dan sejati, Bapa yang Maha Kuasa, yang tidak bermula, mandiri dan abadi, pencipta dan penopang semua dunia, dan bahwa Allah ini adalah satu kecerdasan spiritual, satu pikiran tanpa batas, selalu sama, tidak pernah berbeda-beda. Bahwa Roh Kudus adalah kuasa dan energi Allah, pengaruh kudus Allah itu, bahwa Kristus adalah anak Allah, Mesias dan Juru Selamat dunia yang dijanjikan. Jadi, Joshua Himes menyaksikan bahwa mereka itu tadinya Trinitas, tapi kemudian mereka tolak. Dikatakan hampir dengan suara bulat, sebab ada dari antara orang-orang yang saat itu yang ikut pergerakan Miller belum. Ya. Tapi Miller, Joshua Himes, Josiah Leach tadi itu sudah menolak. Ya. Karenanya kesaksian Joshua Himes ini adalah bukti sejarah bahwa William Miller berubah dari Trinitas menjadi non-Trinitas. Kemudian kita lihat dari Joseph Bates. Dia berkata dalam buku The Autobiography of Elder Joseph Bates, halaman 204 dan 205, dicetak tahun 1868. Sehubungan dengan Trinitas, saya menyimpulkan bahwa mustahil bagi saya untuk percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus, anak Bapa, juga adalah Allah yang Maha Kuasa. Bapa, satu dan makhluk yang sama. Saya berkata kepada ayah saya, jika ayah dapat meyakinkan saya bahwa kita adalah satu dalam pengertian ini, bahwa ayah adalah ayah saya dan saya putra ayah, dan juga bahwa saya adalah ayahnya ayah dan ayah putra saya, maka saya dapat percaya pada Trinitas. Dari penjelasan ini kita dapat lihat kebingungan yang dibuat Trinitas. Apa yang Joseph Bates sampaikan sebenarnya lebih kepada modalisme atau oneness, bahwa semuanya hanya satu. Bapa, Yesus, dan Roh itu hanya satu oknum yang berubah peran sesuai masanya. Joseph Bates tidak percaya akan hal itu, karenanya jelas dia adalah non-Trinitas. Bagaimana dengan James White? Dalam Review and Herald September 12 yang dicetak tahun 1854, dia katakan, sebagai kesalahan mendasar, kita dapat mengklasifikasikan dengan sahabat palsu ini kesalahan lain yang telah dibawa oleh umat Protestan dari gereja Katolik, seperti percikan untuk pembaptisan, Trinitas, kesadaran orang mati, dan kehidupan kekal dalam kesengsaraan. Umat yang telah memegang kekeliruan mendasar ini pasti melakukannya dengan ketidakpedulian. Tetapi mungkinkah gereja Kristus akan membawa serta kesalahan-kesalahan ini sampai adegan penghakiman melanda dunia? Kami pikir tidak. Bagi James White, Trinitas adalah kesalahan yang dibawa Protestan dari Katolik. 2 tahun kemudian, dia masih mengatakan yang sama, tahun 1856, dalam Review and Herald, Februari tanggal 7. Kesalahan terbesar yang dapat kita temukan dalam reformasi adalah para reformator berhenti melakukan reformasi. Seandainya mereka terus maju
dan seterusnya sampai mereka meninggalkan sisa kepausan terakhir seperti keabadian alami, baptisan percik, trinitas, dan pemeliharaan hari Minggu. Gereja sekarang akan terbebas dari kesalahan-kesalahan tidak alkitabiah. Sayang sekali, reformasi berhenti. Seandainya itu diteruskan, maka ini akan tidak ada. Tapi pasti Tuhan punya rencana. James White teguh dalam pendiriannya. James White sejak awal tidak percaya Trinitas sampai akhir hayatnya. Review and Herald tanggal 4 Januari tahun 1881 halaman 2 berkata, Bapa lebih besar daripada anak karena dia adalah yang pertama. Anak setara dengan Bapa karena ia telah menerima segala sesuatu dari Bapa. Pernyataan ini dibuat oleh James White di tahun 1881, tahun di mana dia meninggal. Jadi pernyataan ini dibuat oleh James White di tahun 1881, yaitu tepat beberapa bulan sebelum dia meninggal. Di sini kita lihat bagaimana James White sampai dia meninggal tidak berubah. Dia tetap non-trinitas. Dia bukan penganut trinitas. Dan apa yang James White nyatakan ini adalah alkitabiah. Sebab itu sesuai dengan 1 Korintus 8 ayat 6, Yohanes 16 ayat 15, Yohanes 5 ayat 26, Kolose 1 ayat 15 dan 16. Selanjutnya, Uriah Smith. Kita baca dalam Thoughts on the Book of Daniel and Revelation, halaman 430, dicetak tahun 1882. Alkitab tidak pernah berbicara tentang Kristus sebagai makhluk ciptaan, tetapi sebaliknya dengan jelas menyatakan bahwa ia diperanakkan dari Bapa. Ya. Tetapi sementara sebagai putra, ia tidak memiliki koeksistensi dari keberadaan masa lalu dengan Bapa. Permulaan keberadaannya sebagai yang diperanakkan Bapa mendahului seluruh karya penciptaan, sehubungan dengan mana ia berdiri sebagai pencipta bersama dengan Allah. Yohanes 1 ayat 3, Ibrani 1 ayat 2. Uriah Smith dengan jelas menyatakan bahwa dirinya adalah non-trinitas. Sebab dia percaya Yesus diperanakkan Bapa. Kaum Trinitas sulit untuk menerima kutipan ini. Karena mereka percaya Bapa dan Anak dan Roh muncul bersamaan di masa kekekalan. Dan oleh sebab itu kaum Trinitas tidak percaya Yesus lahir dari Bapa. Nah, apakah Uriah Smith susah memahami arti kata begotten atau diperanakan? Tentu tidak. Sebab dalam kutipannya ini dia tidak menyatakan bahwa tolong cek arti kata begotten menurut bahasa Ibrani atau bahasa Yunani. Tidak ada. Dia menyatakan begotten ya sesuai dengan bahasa Inggris yaitu begotten. Artinya diperanakkan. Jangan buat yang sudah jelas menjadi rumit dan susah. Bagaimana dengan Nyonya White? Kerinduan Segala Zaman buku kedua halaman 149 paragraf 4 dikatakan, dalam Kristus adalah hidup yang asli, tidak dipinjam, tidak diperoleh dari orang lain. Kutipan ini adalah kutipan andalan dari kaum Trinitas. Inilah yang mereka kutip dan cantumkan dalam buku evangelism. Hanya ini saja. Mereka hanya suka nongkrong di kutipan ini, sebab mereka ingin membuktikan kepada umat bahwa Yesus itu muncul sama-sama dengan Bapa di masa kekekalan, dan karenanya Yesus bukanlah anak Allah yang diperanakkan Bapa. Sebab tidak mungkin disebut anak kalau muncul bersamaan. Nah sekarang apakah benar pernyataan kaum Trinitas tersebut bahwa ini adalah bukti Yesus muncul bersamaan dengan Bapa? Kita lihat apa yang buku Kerinduan Segala Zaman nyatakan. Masih dalam buku yang sama, kita baca dalam halaman 15 paragraf pertama. Ingat, ini adalah Kerinduan Segala Zaman buku kedua, Alfa Omega jilid 6. Kita akan baca Alfa Omega jilid 1, bab 1. Artinya telah dibuat dasarnya, fondasinya diletakkan dulu supaya kita mengerti yang disampaikan dalam halaman 149 ini. Segala sesuatu diterima Kristus dari Allah, tetapi ia menerima untuk kemudian memberi. Ya, Yesus terima untuk dia kasih lagi.
Demikianlah di istana sorga dalam pelayanannya kepada semua makhluk. Oleh putra yang kekasih itu, hidup Bapa mengalir kepada sekaliannya. Melalui putra itu, hidup tersebut kembali pula dalam rupa puji-pujian dan pelayanan gembira, gelombang kasih yang meluap-luap kepada sumber besar dari semuanya. Dengan demikian, melalui Kristus lengkaplah peredaran segala kebajikan yang membayangkan sifat penganugerah besar itu, yang mana ialah hukum hidup. Yang White dengan jelas mengatakan bahwa hidup Bapa mengalir melalui anaknya. Ini dasar diletakkan di depan bahwa yang dalam hidup anak adalah hidupnya siapa? Bapa. Hidup Bapa mengalir melalui anaknya. Sehingga kalau kita baca kutipan tadi, dalam Kristus adalah hidup yang asli, tidak dipinjam, tidak diperoleh dari orang lain. Artinya itu sama dengan hidupnya siapa? Hidupnya Bapa. Dan perhatikan Nyonya White katakan dalam Kristus, in Christ. Ya. Di dalam Kristus itulah hidup. Karena hidup itu Yesus terima dari Bapa. Sehingga di dalam dirinya hidup yang asli, tidak dipinjam, tidak diperoleh dari orang lain. Nyonya White tidak tulis, Christ is life original. Tidak ditulis demikian. Ya, dia tidak tulis, Kristus adalah hidup yang asli. Kalau demikian kalimatnya, kaum Trinitas bisa bilang bahwa Yesus muncul bersamaan dengan Bapa. Sebab hidup itu ya Yesus itu. Dia tidak perlu lagi menerima dari yang lain, sudah dia. Tapi di depan dikatakan hidup Bapa mengalir melalui anaknya. Sehingga di dalam anaknya ada hidupnya siapa? Bapa. Karenanya hidupnya Bapa sama dengan hidup yang asli, tidak dipinjam, tidak diperoleh dari orang lain. Ini tidak diajarkan di dalam gereja Advent. Para pendeta tidak ajarkan ini kepada umat. Sehingga umat hanya berhenti di kutipan ini dan percaya apa yang para pendeta sampaikan. Bahwa Yesus muncul bersamaan di masa kekekalan bersama Bapa. Dan terbukti salah. Kemudian Nyonya White juga tuliskan yang berikut ini. Kutipan ini terdapat dalam Selected Messages buku pertama halaman 296 dan paragraf 2. Ada juga dalam Science of the Times 8 April tahun 1897 paragraf 2. Dikatakan begini, tolong perhatikan ya kalau yang baru belajar, kalau yang sudah belajar saya tahu ini adalah penyegaran. Dalam dia ini siapa? Yesus. Ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Yohanes 1 ayat 14. Hidup yang disampaikan di sini bukanlah hidup secara fisik. Artinya hidup yang dalam Yesus tadi itu. Tetapi kehidupan kekal, yaitu hidup yang secara khusus milik Allah. Firman yang bersama-sama dengan Allah dan yang adalah Allah mempunyai hidup ini. Berarti dalam Yesus ada hidup apa? Hidup yang milik Allah. Sebab hidup Bapa mengalir melalui anaknya. Sehingga hidupnya Yesus itu adalah hidup yang milik Allah. Ya, khusus milik Allah. Yesus yang adalah firman mempunyai hidup yang dari Allah ini. Kehidupan fisik adalah sesuatu yang setiap individu terima. Itu kita semua, ya, kehidupan fisik. Hal itu tidak kekal atau abadi. Karena Allah pemberi hidup dapat mengambilnya kembali. Manusia tidak mempunyai kontrol atas hidupnya. Tetapi Kristus, ya, tetapi hidup Kristus tidak dipinjam. Tidak seorang pun dapat mengambil hidup ini dari dia. Yesus berkata, aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Yohanes 10 ayat 18. Di dalam dia adalah hidup yang asli, tidak dipinjam, tidak diperoleh dari orang lain. Hidup seperti ini bukan bagian manusia. Tetapi perhatikan yang ditandai warna hitam. Manusia dapat memiliki hidup itu hanya melalui Kristus. Sebab ingat tadi di buku Kerinduan Segala Zaman dikatakan apa? Hidup Bapa mengalir melalui anak kepada
sekaliannya kepada semua. Jadi hidup Bapa yang asli tidak dipinjam, tidak diperoleh dari orang lain, Bapa alirkan melalui anaknya, anaknya punya hidup yang sama, kita bisa miliki melalui anaknya, melalui Yesus. Manusia tidak bisa mendapatkannya sebagai upah, sebab keselamatan bukan hasil upah kita. Kamu diselamatkan oleh kasih karunia. Itu diberikan kepada manusia sebagai pemberian cuma-cuma jika dia percaya dalam Kristus sebagai juru selamat pribadi. Perhatikan kalimat berikutnya ini. Inilah hidup yang kekal itu. Berarti hidup yang tadi itu, yang asli dan tidak dipinjam itu sama dengan apa? Hidup kekal. Hidup yang khusus milik Allah. Yang ada dalam firman. Hidup yang kekal itu yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yohanes 17 ayat 3. Ini adalah air mancur kehidupan terbuka bagi dunia. Jadi menggunakan kalimat dari buku Kerinduan Segala Zaman, halaman 149 tadi, bahwa dalam Kristus adalah hidup yang asli sebagai dasar Trinitas adalah salah total. Jadi bagi yang baru belajar, banyak berdoa. Saudara selama ini sudah diajarkan yang salah. Saat ini kami kabarkan yang benar, banyak berdoa. Inilah maksudnya roh nubuat menjelaskan dirinya sendiri. Seperti Alkitab, ayat menjelaskan ayat, roh nubuat juga demikian, kutipan menjelaskan kutipan. Kemudian ada juga yang berikut ini. Dalam buku Kerinduan Segala Zaman. Ini dari bab 73, halaman 313 paragraf 2. Dikatakan, dosa dapat dilawan dan dikalahkan hanya dengan perantaraan kuasa oknum ketiga dari kealahan. Yang akan datang dengan tenaga yang tidak berkurang, melainkan dalam kepenuhan kuasa ilahi. Mereka hanya berhenti di sini. Mereka tidak teruskan, padahal kalimat ini merupakan bagian dari satu paragraf. Kalau kita baca satu paragraf, kita akan tahu siapa oknum ketiga dari kealahan ini. Tapi kalau hanya sampai di sini, kesannya apa? Ada orang lain atau oknum lain. Ya, kita bisa lihat bagaimana pengelabuan para pendeta dan guru-guru dalam gereja Advent. Tidak mereka jelaskan sepenuhnya. Saya bukan mendiskreditkan, tapi ini kenyataan. Mari kita baca selengkapnya. Rohlah yang mensukseskan apa yang telah dikerjakan penebus dunia. Dengan roh hati dijadikan suci. Dengan perantaraan roh orang percaya mengambil bagian sifat ilahi. Perhatikan ini. Kristus telah memberikan rohnya sebagai kuasa ilahi untuk mengalahkan segala kecenderungan bawaan dan kecenderungan yang dipelihara kepada kejahatan dan untuk menanamkan tabiatnya sendiri pada jemaatnya. Saya sengaja kasih warna supaya saudara lihat hubungannya. Ya. Tapi untuk membantu, karena kadang-kadang orang punya cara pandang berbeda-beda, untuk membantu saya buat dalam bentuk bagan. Saya bertanya bagi yang baru belajar ataupun yang sudah belajar untuk menyegarkan. Apakah dosa itu artinya sama dengan segala kecenderungan bawaan dan kecenderungan yang dipelihara kepada kejahatan? Sama artinya? Sama artinya. Meskipun agak panjang yang satu, tapi itu sama dengan dosa. Lalu kemudian, berdasarkan penjelasan ini, bahwa dosa itu dapat dilawan dengan kuasa oknum ketiga. Kemudian, segala kecenderungan bawaan dan kecenderungan yang dipelihara kepada kejahatan dapat dikalahkan oleh roh yang diberikan Kristus, ya kan? Oleh karenanya, oknum ketiga dari kealahan, apakah sama dengan Kristus dalam memberikan rohnya? Sama. Dan keduanya itu disebutkan apa? Sebagai kepenuhan kuasa ilahi. Sebagai kuasa ilahi. Jadi oknum ketiga dari kealahan dengan Kristus memberikan rohnya adalah sama. Karena itulah kuasa ilahi untuk mengalahkan
dosa. Tapi para pendeta dan guru teologi hanya ambil kutipan bagian atas, sehingga orang tidak lihat sebenarnya siapa itu oknum ketiga dari kealahan. Ya, rohnya Yesus itulah. Nah, sekarang perhatikan beberapa kutipan berikut ini. Yang pertama, Our High Calling, halaman 76 paragraf 5. Saya sengaja bikin agak panjang supaya kita lihat roh nubuat itu tidak mengajarkan yang salah. Fokusnya Yesus, perhatikan. Tidak ada kuasa dalam dirimu selain dari Kristus, tapi adalah hak istimewamu untuk memiliki Kristus yang tinggal di dalam hatimu oleh iman. Bagaimana caranya? Melalui kehadiran rohnya, dan dia dapat mengatasi dosa di dalam dirimu. Berarti untuk kita bisa menang lawan dosa harus ada siapa? Kristus dalam hati kita. Kemudian, Review and Herald, Februari 10 tahun 1891, paragraf 5. Yesus sendiri yang punya kuasa untuk selamatkan dari dosa. Kalau dibilang Yesus sendiri, adakah potensi oknum lain ikut-ikutan? Tidak ada. Kalau Yesus sendiri ya hanya Yesus. Bagaimana caranya? Dengan memberikan rohnya. Untuk bebaskan dari kuasa kejahatan dan untuk meragukan Dia yang telah menyerahkan nyawanya bagi kita adalah mendukakan dan menghina Bapa. Ya. Jadi kalau kita bilang bahwa saudaraku dalam Tuhan, terimalah Allah roh, sebab dengan kehadiran Allah roh kamu dapat mengalahkan dosa. Itu menghina Bapa atau tidak? Itu menghina Bapa. Sebab Bapa telah karuniakan anaknya untuk kalahkan setan dan maut dan dosa, sekarang mencurahkan roh anaknya dalam hati kita supaya kita bisa menang atas dosa. Tapi gereja Advent dengan pendeta-pendetanya dan guru teologianya ajar bahwa yang dalam hati kita siapa? Allah roh yang bukan Yesus, yang bukan roh Kristus. Itu bukan hanya menghina kebenaran tapi menghina Bapa. Berikutnya, tanpa Kristus kita tidak dapat menaklukkan satu dosa atau mengatasi pencobaan terkecil. Banyak yang membutuhkan roh Kristus dan kuasanya untuk menerangi pemahaman mereka. Sama seperti Bartimeus yang buta membutuhkan penglihatan alaminya. Tanpa Kristus tidak bisa. Makanya Kristus memberikan rohnya untuk mengalahkan dosa. Kerinduan segala zaman buku kedua, halaman 319 paragraf 2. Tanpa aku, kamu tidak dapat mengalahkan satu dosa atau melawan satu pencobaan. Ini Yesus bilang ini. Jadi kalau mau menang lawan dosa, kita perlu Yesus. Yesus di sorga secara fisik, tapi dia hadir dalam hidup kita oleh kehadiran rohnya. Maka dia berikan rohnya sebagai kuasa ilahi yang disebut oknum ketiga dari kealahan. Satu lagi, Kerinduan segala zaman jilid 1 halaman 346 paragraf 3. Satu-satunya pertahanan kita melawan kejahatan ialah dengan hadirnya Kristus di dalam hati oleh iman, di dalam kebenarannya. Bisa lihat, orang siapa yang mengajarkan bahwa yang hadir dalam hati kita adalah Allah roh, dan dia bukan Yesus, bukan roh Kristus, bukan hanya menghina kebenaran, tapi menghina Allah Bapa. Sebab satu-satunya pertahanan adalah Yesus. Tidak ada yang lain. Berulang-ulang, saudaraku dalam Tuhan, roh nubuat menjelaskan satu-satunya cara untuk dapat bertobat dan kalahkan dosa hanya dengan menerima Kristus tinggal dalam hati kita oleh kehadiran rohnya, yaitu roh Kristus. Makanya saya dulu tidak khawatir, saudaraku dalam Tuhan. Saya tidak khawatir menyatakan ini kepada para pendeta, mengabarkannya di dunia media sosial. Sebab dalam gereja Advent, para pendeta, mereka sudah menipu umat. Kalau Nyonya White mengajarkan bahwa oknum ketiga dari kealahan itu adalah oknum lain, bukan Yesus, dia nabi palsu. Kenapa? Karena ulang-ulang dia bilang bahwa Yesuslah satu-satunya pertahanan kita. Hanya Yesus. Tapi dia bilang tadi, ada oknum ketiga yang juga dapat mengalahkan dosa. Loh, tadi kata kamu satu-satunya.
Tapi umat tidak diajar ini sehingga tidak melihat. Kalau diajar semuanya umat akan melihat, loh pendeta, kalau memang oknum ketiga itu adalah Allah roh dan dia bukan Yesus, tapi kenapa Nyonya White bilang begini? Berarti dia bertentangan dong dengan omongannya yang lain. Berikutnya, perhatikan ini, oknum ketiga dari kealahan. Kristus memberikan wakilnya, oknum ketiga dari kealahan, Roh Kudus. Jadi oknum ketiga dari kealahan sama dengan Roh Kudus. Sekarang siapa Roh Kudus? Roh Kudus adalah Roh Kristus, itu adalah wakilnya. Begitu cara belajar roh nubuat, kutipan menjelaskan kutipan. Yesus memberikan wakilnya, yaitu oknum ketiga dari kealahan yang disebut Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah Roh Kristus yang adalah wakilnya. Jadi wakilnya Yesus siapa? Roh Kristus, roh yang dia berikan untuk mengalahkan dosa. Kemudian dalam That I May Know Him, halaman 217 paragraf 2. Kristus telah meninggalkan Roh Kudusnya untuk menjadi wakilnya di dunia. Roh Kudusnya Kristus sama dengan Roh Kristus. Untuk memberikan bantuan surgawi kepada setiap jiwa yang lapar dan haus. Jadi saudaraku dalam Tuhan, jika kita menggunakan kutipan yang bagian atas ini sebagai bukti bahwa Nyonya White mengajarkan Trinitas adalah salah total lagi. Oknum ketiga dari kealahan itu bukan oknum yang lain. Itu wakilnya Yesus yang disebut Roh Kudus, dan Roh Kudus itu adalah Roh Kristus. Nyonya White sudah ajarkan, tapi tidak diajarkan di sekolah teologi gereja Advent. Kalaupun ada yang tahu, tidak kasih tahu. Berikut ini contoh gereja Advent punya guru, sejarawan, Jerry Moon. Dia buat 6 periode yang terjadi dalam gereja Advent. Periode pertama dikatakan sebagai dominasi anti-trinitas, tahun 1846 sampai 1888. Terus sampai di bawah, 1980 sekarang ketegangan baru. Kalau orang dari gereja lain atau dari dunia melihat kepada gereja Advent, mereka akan bingung lihat ini. Gereja Advent ini bagaimana ya modelnya? Ada dominasi, ada tidak puas, ada pergeseran, ya, ada pertumbuhan, ada ketegangan. Saya mau gabung nggak ya sama gereja seperti ini? Di periode kedua dikatakan periode ketidakpuasan. Apanya tidak puas? Jadi menurut Jerry Moon, mulai tidak puas itu gara-gara presentasinya A.T. Jones dengan E.J. Wegener tahun 1888, GC Session, mengenai Christ and His Righteousness. Katanya gara-gara itu mulai muncul ketidakpuasan mengenai siapa Yesus itu. Itu kan dia punya analisa. Padahal kita sudah pelajari 1888 tidak ada hubungan dengan Trinitas. Mereka sedang mengajarkan bahwa pembenaran oleh iman itu hanya dalam Yesus saja. Tidak ada yang lain. Kalau kita salah memahami roh yang bekerja dalam hidup kita, kita salah memahami pembenaran oleh iman. Perhatikan periode ketiga, pergeseran paradigma. Dimulai tahun 1898. Kenapa? Karena katanya gara-gara buku ini. Namun demikian publikasi Kerinduan Segala Zamannya Ellen White pada tahun 1898 menjadi pemisah utama untuk pemahaman Advent tentang Trinitas. Jadi gereja Advent melalui para guru-gurunya menyatakan bahwa kita mulai beralih ke Trinitas gara-gara buku Kerinduan Segala Zaman. Yang mana kita sudah pelajari tadi sama sekali tidak mengajarkan Trinitas. Tapi karena mereka hanya cuplik satu kutipan, tidak jelaskan, bahkan tidak buka seluruhnya, ajarkan kepada umat yang senangnya hanya disuap-suap. Gereja Advent kan begitu, kalau pendeta bilang, kutipan roh nubuat berkata demikian, mereka tidak cek lagi itu. Mereka percaya saja sama dia. Disuap-suap, akhirnya mereka terima saja. Padahal kita buktikan, Kerinduan Segala Zaman sama sekali tidak mengajarkan Trinitas. Tapi mereka bilang, gara-gara buku itu kita bergeser paradigma menjadi Trinitas. Itu tahun 1898 katanya.
Tahun 1898 Nyonya White berubah, dan karena Nyonya White berubah, Gereja Advent turut berubah. Nah sekarang tahun 1909, Nyonya White bilang apa? Biarlah mereka berterima kasih kepada Allah untuk rahmat-Nya yang berlipat ganda dan ramah seorang terhadap yang lain. Mereka punya satu Allah dan satu juru selamat dan satu roh. Siapa? Roh Kristus. Oknum ketiga dari kealahan yang adalah wakilnya di dunia ini untuk membawa kesatuan dalam barisan mereka. Yang White berubah? Tidak berubah, tapi si Jerry Moon, guru dalam gereja Advent, mengelabui umat. Gara-gara buku ini kita berubah. Umat yang begitu banyak ini bilang apa? Oh iya, terima saja, supaya jangan dipecat. Kalau pendeta, aduh nanti bagaimana dapur, ya? Dapur saya bagaimana? Tidak ngembul lagi. Bagaimana saya kasih anak-anak makan? Dia lebih peduli dengan dapur dan nafkahnya daripada kehidupan yang kekal. Dia khawatir kalau dia berhenti dari pendeta, tidak bisa hidup lagi. Dia tidak percaya bahwa Tuhan pelihara. Belum apa-apa sudah takut. Masih banyak bukti lain bahwa Nyonya White sudah 1898 tidak berubah. Contoh satu lagi dari gereja Advent sendiri, yaitu buku doktrin tahun 1914, ada ditulis di atas. Ya. Sebagai informasi, semua apa yang saya presentasikan ini diambil dari websitenya gereja Advent. Contohnya Ellen G. White Writings atau Adventist Archive Online. Semua ada di sana. Ini demikian juga yang buku doktrin ini, tahun 1914. Kalau kita baca doktrin pertama dengan kedua, yang menyatakan bahwa ada satu Allah yang hadir di mana-mana oleh Roh Kudus-Nya. Dan mereka gunakan Mazmur 139 ayat 7 sebagai dasar. Dan ini kalau saudara cek dengan buku doktrin yang pertama tahun 1872 sama. Doktrin kedua katakan apa? Ada satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus, anak Bapa yang kekal. Dan ini berdasarkan 1 Korintus 8 ayat 6. Dan ini sama juga dengan buku doktrin yang pertama tahun 1872. Artinya apa? 1872 pertama kali mereka buat buku doktrin sampai 1914 isinya masih sama, khususnya tentang kealahan. Di bagian bawah ada beberapa perubahan. Tapi tentang Allah sama. Nyonya White meninggal tahun 1915. Artinya, dari tahun pertama kali mereka punya doktrin, buku doktrin, sampai kepada Nyonya White meninggal, tetap sama. Bukan Trinitas. Tapi guru gereja Advent, salah satunya Jerry Moon, ada lagi Merlin D. Bird, mereka mengajarkan bahwa tahun 1898, gereja Advent berubah. Bergeser paradigmanya. Tapi kenyataan bukti sejarah tidak demikian. Ya. Itu sebabnya kalau kita kembali kepada tulisan Jerry Moon tadi, ya, apakah terbukti tidak puas? Tidak terbukti, para pionir puas-puas saja, sampai Nyonya White mati dia tidak ada berubah. Apakah bergeser paradigma? Tidak bergeser. Para pionir tetap pada dasar yang kokoh, yaitu non-trinitas. Bahkan Nyonya White berkata tahun 1906, dalam buku Manuskrip Religious volume 1 halaman 52. Saya tidak ingin mengabaikan atau melepaskan satu sambungan dalam rantai bukti yang terbentuk setelah lewatnya waktu di tahun 1844. Bukti yang diberikan pada pengalaman awal kami memiliki kekuatan yang sama dengan yang dimiliki kemudian. Ya, yang awal dan yang kemudian sama kekuatannya. Keberadaannya sama seperti dulu dan tidak sebuah pin pun atau pilar yang dapat dipindahkan dari struktur kebenaran. Apa yang dicari dari firman pada tahun 1844, 1845, dan 1846 tetap sebagai kebenaran dalam setiap bagian. Nyonya White bilang tidak ada berubah. Tahun 1906 dia bilang dari tahun itu sampai tahun ini sama, saudaraku dalam Tuhan. Tidak ada yang berubah. Kemudian tahun 1905 dia bicara dalam manuskrip rilis nomor 760 halaman 9 dan paragraf 5. Mereka yang berusaha untuk menghapus tonggak-tonggak tua tidak berpegang teguh
Mereka tidak mengingat bagaimana mereka telah menerima dan mendengarnya. Mereka yang mencoba membawa teori yang akan menghapus pilar-pilar iman kita mengenai Ka'bah atau mengenai kepribadian Allah atau Kristus bekerja sebagai orang buta. Jadi, pilar-pilar yang dibangun di tahun-tahun tadi itu 1844, 1845, 1846 termasuk mengenai Ka'bah, kepribadian Allah dan Kristus. Artinya mereka pelajari tentang kealahan. Makanya mereka menolak Trinitas. Mereka belajar dan khususnya tentang Ka'bah. Dalam mempelajari Ka'bah, mana yang lebih penting? Gedungnya atau siapa yang disembah dalam gedung itu? Siapa yang disembah dalam gedung itu? Jadi dalam mempelajari Ka'bah, yang utama bukan gedungnya dengan segala macam pernak-perniknya, tapi Allah yang kita sembah. Dan mereka dapati yaitu Bapa dan anaknya. Siapapun yang berusaha hapus dan cabut disebut orang buta. Sejarawan satu lagi kita lihat, George Knight. Lest we forget, halaman 288 paragraf 1. Dikatakan ini menjadi kejutan bagi banyak orang Advent di zaman ini bahwa sebagian besar pendiri denominasi tidak dapat bergabung dengan gereja hari ini jika mereka harus menyetujui 28 doktrin. Untuk lebih spesifik, mereka akan menolak doktrin nomor 2 tentang Trinitas karena mereka anti-Trinitas. Para pendiri gereja Advent anti-Trinitas. George Knight katakan kalau mereka masih hidup sekarang, mereka tidak gabung di gereja Advent. Ini orang Advent sendiri yang bicara, guru dalam gereja Advent. Pendeta dia ini. Karena mereka anti-Trinitas, mereka akan nolak nomor 4 tentang anak karena mereka menganggap bahwa anak tidak kekal dan mereka akan menolak nomor 5 tentang Roh Kudus karena bagi mereka roh adalah kuasa dibanding oknum. Yang salah di sini adalah nomor 4. Karena si George Knight katakan para pionir tidak percaya bahwa Yesus anak yang kekal. Dia tidak akui bahwa banyak daripada pendiri kita percaya Yesus anak yang diperanakkan. Yesus lahir dari yang kekal, berarti dia kekal. Saya tidak kekal, anak-anak saya tidak kekal. Jadi pernyataan George Knight ini hanya satu yang salah, yaitu tentang anak. Tapi lainnya betul. Tapi apa dikasih tahu kepada umat ini? Tidak dikasih tahu. Nyonya White katakan, apa yang telah ditemukan dan didirikan tahun 1844, 45, 46, terus tidak ada berubah. Tapi sekarang sudah dirubah. Coba kalau dia masih hidup sekarang, apa yang terjadi? Ya, dia bergabung dengan kita. Dia senang, oh ada kelompok di Timika, ada kelompok di Jakarta, ada kelompok di Manado. Saya bergabung sama mereka. Mereka yang masih pelihara tonggak-tonggak tua itu. Kalau gereja Advent sudah dihulubuhkan itu tonggak-tonggak. Sudah dihapus. Tapi anehnya, gereja Advent masih mengakui mereka itu sebagai pionir. Pionir yang adalah anti-Trinitas. Sekarang gereja Advent adalah Trinitas. Tapi pionirnya anti-Trinitas. Ya. Kalau gereja lain lihat, ini gereja Advent ini bagaimana modelnya ini? Ya. Periodenya saja unik ya. Tidak puas lah, bergeser lah, tegang lah. Sekarang mereka Trinitas, tapi pionirnya anti-Trinitas. Dan kalau masih hidup tidak gabung. Itu pionir yang mana? Kalau orang dunia tahu semua sejarah ini dan mereka lihat, tidak ada yang mau gabung dengan gereja Advent. Alkitab berkata dalam Yeremia 2 ayat 10 dan 11. Menyeberang sajalah ke tanah pesisir orang Kitim dan lihatlah. Suruhlah orang ke Kedar dan perhatikanlah dengan sungguh-sungguh. Lihatlah apakah ada terjadi yang seperti ini. Titik 2, apa yang terjadi itu? Pernahkah suatu bangsa menukarkan Allahnya, meskipun itu sebenarnya bukan Allah? Pernah? Tidak pernah.
tetapi umatku menukarkan kemuliaannya dengan apa yang tidak berguna. Bangsa kafir tidak pernah menukar ilahnya. Buddha pernah dia ganti ilahnya? Tidak pernah. Hindu pernah? Katolik pernah? Tidak pernah ganti Allah mereka. Dari awal sampai sekarang sama. Tapi umatku, kata Tuhan, ganti. Bangsa Israel tadinya sembah Allah Bapa, dia ganti. Sekarang gereja Advent Israel Rohani, tadinya anti Trinitas, ganti jadi Trinitas. Allah sudah bilang apa? Bangsa yang lain tidak pernah tukar-tukar. Padahal bangsa kafir, ini umatku tukar-tukar. Dapatkah saudara mempercayai sebuah gereja yang ganti-ganti Allah mereka? Bisa? Saya tidak percaya sama gereja seperti begitu. Nanti tahun depan ganti lagi. Tahun depan ganti lagi, bergeser lagi paradigma. Ada rasa tidak puas, kekecewaan, ada dominasi, ada tegang. Gereja apa seperti itu? Jadi saudaraku dalam Tuhan, bersyukur dipecat. Dan kalau yang belum dipecat, saya kasihan. Saudara masih tergabung dalam gereja Advent yang bingung, yang ganti-ganti Allah. Di sini banyak yang belum dipecat, saya tahu. Tapi bersyukur mereka bergabung di sini. Ada yang memecatkan diri sendiri juga. Tapi jangan bangga bergabung dalam gereja Advent yang ganti-ganti Allah. Orang kafir saja tidak ganti, jemaat lain, gereja lain tidak pernah ganti, tapi gereja Advent ganti-ganti. Bersyukur yang sudah dipecat. Karena kita tergabung dalam gereja Advent yang sejati, yang Allah Bapa dirikan dengan perantaraan para pionir, yang adalah gereja Advent yang non-trinitas. Gereja Advent yang menyembah satu-satunya Allah yang benar, yaitu Allah Bapa, dan percaya kepada Yesus Kristus, anak Allah yang Bapa peranakan, serta rindu untuk dipenuhi oleh Roh Bapa yang dikaruniakan kepada kita melalui anaknya, yaitu Roh Kristus, agar kita diubahkan menjadi serupa dengan Bapa dan anaknya dalam karakter dan layak untuk menerima hidup yang kekal. Karenanya saudaraku dalam Tuhan, ingat, jikalau kita mengikuti dengan sengaja akan dongeng-dongengan yang direncanakan, ya, perhatikan ini, dongeng-dongengan yang direncanakan, kita bersatu dengan kekuatan musuh melawan Allah dan Kristus. Dongeng apa yang direncanakan yang melawan Bapa dan Anak? Dongeng Trinitas. Makanya mereka berusaha dengan segala macam cara tipuan, kelabui orang supaya dongeng ini terus berlanjut, menipu banyak umat. Lalu apa tugas kita? Kutipan terakhir. Biarlah setiap orang bangkit sekarang dan bekerja manakala ia mempunyai kesempatan. Biarlah ia membicarakan firman pada waktunya maupun tidak pada waktunya. Kalau dalam kalimat lain dikatakan entah baik atau tidak baik, dan berharap pada Kristus, ya, berharap pada Yesus untuk mendapatkan dorongan dan kekuatan dalam berbuat baik. Artinya, mengabarkan firman, mengabarkan kebenaran itu adalah perbuatan baik. Kita menegur gereja Advent ini perbuatan baik. Kenapa? Karena yang kita sampaikan kebenaran, supaya mereka bertobat dari dongeng-dongeng yang direncanakan tadi. Jangan ganti-ganti ilah. Kembalilah kepada dasar pilar-pilar iman kita yang telah didirikan oleh para pionir kita. Non-trinitas. Waktu bukan bagian kita. Entah baik atau tidak baik. Kabarkan. Bagian kita adalah berharap pada Yesus. Dan Dia akan berikan kepada kita kekuatan, kuasa untuk kabarkan. Yaitu rohnya dalam hati kita. Teruskan obor kebenaran dari para pionir gereja Advent yang sejati. Hingga Yesus datang kedua kali, menjemput kita semua, dan bersama Yesus kita bisa. Amin.